simpel. Apakah AC itu selain membuat sirkulasi udara, sahabat-sahabat, AC ini selain membuat sirkulasi udara, apakah bisa menghasilkan oksigen? Nah, ini pertanyaan mendasarnya, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali, sahabat-sahabat. Semoga saya doakan semua teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sahabat-sahabat, hari ini pagi yang cerah dan indah ini kita perlu nikmati, sahabat-sahabat. Banyak saudara-saudara kita juga yang juga barangkali sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Sahabat-sahabat, barangkali ini saya sudah ingin menyampaikan, ingin sharing semenjak lama. Sahabat-sahabat, ini baru kesampaian hari ini, sahabat-sahabat, terkait dengan penggunaan AC dan penataan ruang, sahabat-sahabat. Bagaimana kita bisa menata ruang kerja, ruang keluarga, apalagi wabil khusus ruang tidur kita menjadi lebih sehat, lebih nyaman. Semoga sahabat-sahabat bisa menyimak video ini sampai dengan selesai dan mendapatkan manfaat atas sharing ini, sahabat-sahabat, karena saya terus terang sangat prihatin, sahabat-sahabat, dalam implementasinya, sahabat-sahabat, masih banyak kekeliruan di sana sini, dan ini yang sangat disayangkan, sahabat-sahabat, karena sebetulnya ini adalah prinsip-prinsip dasar. Barangkali nanti saya ingin jelaskan apa yang saya maksud prinsip dasar itu, sahabat-sahabat. Kalau kita mempunyai ruangan itu kan volume panjang kali lebar kali tinggi itu kan sudah pasti terbatas. Itu bukan ruang bebas, dan sirkulasinya antara lain terkait udara, terkait cahaya, itu barangkali kita mesti perhatikan dengan seksama, sahabat-sahabat. Sirkulasi dan pengaturan hal tadi itu menjadi sangat vital, sahabat-sahabat, wabil khusus yang menyangkut dengan kesehatan kita. Sahabat-sahabat, ada pertanyaan masuk ke saya yang cukup menggelitik, dan sebetulnya sudah lama ini pertanyaan yang masuk ke saya ini, sahabat-sahabat. Pertanyaan adalah simpel, sahabat-sahabat. Apakah AC itu selain membuat sirkulasi udara, sahabat-sahabat, AC ini selain membuat sirkulasi udara, apakah bisa menghasilkan oksigen? Nah, ini pertanyaan mendasarnya, sahabat-sahabat. Nah, ini nanti hubungannya adalah terkait dengan implementasi di dalam pengaturan ruang kita, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, atas pertanyaan tadi sebetulnya jelas jawabannya. Namanya AC. AC itu sama sekali tidak akan pernah menghasilkan oksigen. Karena pelajaran dasar kita, oksigen itu nanti adalah dikeluarkan oleh pepohonan kita. Itu pun pada saat siang hari, sahabat-sahabat. Jadi inilah pentingnya ilmu dasar yang kita harus implementasikan di dalam pengaturan penataan ruang kita, sahabat-sahabat. Jadi kalau saya perjelas lagi, sebetulnya fungsi AC itu untuk merecycle dan menyaring, memfilter, dan juga mendinginkan atau mengkondisikan udara yang ada di dalam ruangan itu, sahabat-sahabat. Jadi inilah fungsi atau kerja AC, sahabat-sahabat. Sama sekali bukan memproduksi oksigen. Nah, terjemahannya di dalam penerapan pengaturan penataan ruang kita ini mesti lebih tepat, ya. Jadi sahabat-sahabat, dengan demikian mestinya tidak boleh terjadi di sana sini, bahkan mohon maaf sahabat-sahabat, di rumah sakit sekalipun yang tempat perawatan kesehatan ini kurang diperhatikan. Saya berharap
nanti para pihak yang menonton video ini barangkali bisa melakukan perbaikan barangkali untuk penataan ruang, karena ini juga menunjang kesehatan sahabat-sahabat. Jadi misalnya penataan ruang karena menggunakan AC, maka ruangannya ditutup, bahasa Jawanya krekep, benar-benar tertutup rapat. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi sahabat-sahabat yang seperti ini. Jadi bahkan sudah ada ventilasi awalnya malah ditutup, ada yang ditutup pakai kaca, ada yang dengan material lain, plastik dan lain sebagainya. Inilah yang sebetulnya tidak harus terjadi sahabat-sahabat, karena dengan demikian apa artinya? Berarti ruangan itu hanya bergantung kepada pintu saat dibuka itu berarti ada udara yang masuk atau keluar. Tidak ada sirkulasi yang terjadi antara sisi luar dengan sisi bagian dalam, karena AC itu sifatnya hanya memutar seperti itu, tidak memproduksi oksigen. Kira-kira demikian. Jadi tentu di dalam hal ini kita tetap membutuhkan ventilasi sahabat-sahabat. Jadi kita perlu adanya lubang-lubang ventilasi, perlu jendela, pintu sendiri sahabat-sahabat, dalam rangka untuk mengganti udara yang ada di dalam, diganti dengan udara segar yang dari luar sahabat-sahabat. Seperti itu sahabat-sahabat, sistem alamiah ventilasi yang kita perlu lakukan sahabat-sahabat. Walaupun dengan demikian kita tetap harus mengatur seberapa kira-kira lubang atau ventilasi itu yang kita bisa terapkan, karena kalau terlalu banyak juga nanti efektivitas AC nanti menjadi tidak optimal. Kita memang harus memikirkan berapa jumlah lubang-lubang yang kita pasang di dalam ruangan kita dan berapa AC kapasitas yang kita pasang. Kira-kira demikian sahabat-sahabat. Jadi nanti saya juga akan tunjukkan visualisasi, barangkali ini contoh bukan yang terbaik tapi yang sudah saya terapkan sahabat-sahabat di kediaman saya. Barangkali nanti bisa menjadi inspirasi sahabat-sahabat untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, terkait dengan masih ventilasi sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat memiliki ruang, wabil khusus ruang yang cukup terbatas ya sahabat-sahabat, misalnya ruang tidur misalnya sahabat-sahabat, inilah yang kita semakin ruangan semakin kecil kita perlu lebih memperhatikan sahabat-sahabat. Karena apa? Karena kecukupan oksigen itu pasti sangat terbatas semakin ruangan semakin kecil, sehingga kita perlu menata ruangan itu, tata udaranya menjadi lebih baik. Selain pakai AC, tentu kita perlu memasang ventilasi yang mempercepat sirkulasi udara, maksud saya. Exhaust fan itu menjadi sangat membantu sahabat-sahabat kalau kita ingin melakukan sirkulasinya udaranya lebih lancar. Misalnya pada saat kita tidur itu kita membutuhkan oksigen, sehingga pada saat itu kita juga butuh sirkulasi karena intensitas kita ada di dalam kamar itu lebih lama sahabat-sahabat. Jadi tentu saat-saat seperti itu kita membutuhkan ventilasi yang baik, kira-kira demikian. Jadi maksud saya kita bisa melakukan kombinasi sirkulasi udara, sirkulasi yang alami, sirkulasi yang juga bisa kita lakukan buatan dengan percepatan menggunakan exhaust fan. Seperti itu sahabat-sahabat. Itu yang terkait penggunaan AC sahabat-sahabat, dan kita kaitkan dengan ventilasi udara dari luar ke dalam ruangan, baik ruang kerja, ruang keluarga, ruang tamu maupun wabil khusus yang intensitasnya harus lebih diperhatikan adalah terkait tempat tidur atau ruang tidur maksud saya.
karena kan intensitas ada di dalam ruangan itu, khususnya ruang tidur sangat tinggi pada saat malam hari. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Sahabat-sahabat, saya sudah mempraktekkan dan alhamdulillah kita dengan kombinasi sahabat-sahabat itu akan menambah efisiensi sekaligus kita memperoleh kesehatan kita, sahabat-sahabat. Jadi selain kita menggunakan sirkulasi udara alami, bantuan dengan peralatan tadi yang saya sebutkan, exhaust fan, juga ada AC, juga kita lengkapi dengan kipas angin, sahabat-sahabat. Jadi kalau saya kipas angin lebih suka yang statis, sahabat-sahabat, ada di plafon, di ceiling seperti itu. Jadi itu lebih stabil dan lebih merata jangkauannya. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi penerapan menggunakan, kapan kita menggunakan kipas angin, kapan kita menggunakan exhaust fan, kapan kita menggunakan AC, itu kita bisa lakukan tidak harus bersamaan, sahabat-sahabat. Jadi penggunaan AC itu bila mana perlu pada saat-saat tertentu saja, sahabat-sahabat. Misalnya pada saat suhu lingkungan lumayan tinggi dan kita membutuhkan pendinginan secara cepat, barangkali itu kita gunakan. Namun demikian pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat kita menjelang tidur, barangkali kita bisa menggunakan timer dalam menggunakan AC, dan simultan dengan itu kita nyalakan exhaust fan. Nanti pada saat kita tidur nyenyak sampai pagi, AC-nya sudah mati, mungkin hitungan 1 jam, 2 jam AC-nya mati, digantikan dengan exhaust fan. Dalam praktek yang saya lakukan seperti ini lebih efisien dan tetap menjamin kesehatan tubuh kita, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, itu terkait dengan penggunaan peralatan ya, sehingga kita bisa melakukan efisiensi di dalam pemakaian listrik, sahabat-sahabat. Jadi ini benar-benar aplikatif, sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat bisa bayangkan kalau kita bandingkan dengan ruangan tertutup sama sekali, sahabat-sahabat, dan full menggunakan AC selama kita tidur, barangkali jauh lebih boros dibanding kita melakukan kombinasi penerapan ventilasi alami dengan exhaust fan dan kipas angin, sahabat-sahabat. Ini yang perlu kita terapkan, dan ini saya sudah terapkan dan hasilnya lebih efisien dan bisa menjaga kesehatan kita. Saya juga mengingatkan sahabat-sahabat, barangkali kalau posisi saat kita tertidur nyenyak, barangkali saya tidak rekomendasikan menggunakan kipas angin, sahabat-sahabat, karena pengalaman itu juga membuat kurang nyaman dan juga setelah bangun tidur ternyata kurang baik untuk kesehatan kita. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kalau kita bisa simpulkan, sahabat-sahabat, bahwa tubuh kita ini sangat membutuhkan oksigen. Sementara AC itu fungsinya adalah untuk membuat sirkulasi udara dan mengkondisikan suhu udara, selain juga memfilter, sahabat-sahabat. Jadi karena AC itu sama sekali tidak memproduksi oksigen, kita tentu perlu melakukan penataan ruang kita. Nah, ruang kita atur sedemikian rupa, tentu mengandalkan yang paling utama adalah sirkulasi udara alamiah. Ini yang paling basic, sahabat-sahabat, dikombinasikan dengan peralatan-peralatan yang kita bisa manfaatkan. Ada exhaust fan, ada AC, ada kipas angin. Itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita yang utama, dan yang berikutnya adalah tentu untuk mengatur, memanage pengeluaran kita, sahabat-sahabat. Pengalaman saya dengan kita mengatur dan menata ruang-ruang kita, pengeluaran untuk pembayaran listrik kita itu akan lebih efisien. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, sharing saya barangkali cukup sekian dulu. Mungkin
Mungkin di lain waktu kita bisa sambung dengan sharing-sharing yang lain, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.